Assalamualaikum, apa kabar anak Indonesia? Selamat bergabung kembali dengan Berita Pagi Dar El Salam. Bersama saya Geri Meswar, kami akan menyampaikan berita terhangat. Kasus virus corona penyebab COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Indonesia saat ini berada di peringkat 20 dunia negara dengan kasus terbanyak. Indonesia melaporkan 581.550 kasus infeksi positif, 17.867 korban meninggal, dan 479.202 pasien sembuh. Salah satu pertanyaan yang sering muncul terkait COVID-19 adalah berapa lama waktu dari seseorang terinfeksi hingga dia menimbulkan gejala? Hal tersebut dirasa penting sebab untuk menghitung mengenai perkiraan durasi karantina dan perawatan yang diperlukan. Melansir dari Forbes, dalam proses menginfeksi, virus perlu masuk ke saluran pernapasan untuk membajak mesin sel dan menggunakannya untuk bereproduksi. Gejala akan muncul saat akhirnya seseorang yang terinfeksi dan antibodinya mulai berusaha melawan virus. Masa ini biasanya lebih pendek dari masa inkubasi. Umumnya hanya sekitar 24-48 jam atau lebih pendek dari itu. Saat itu seseorang mungkin akan mulai menularkan virus setidaknya 1 hingga 2 hari sebelum seseorang menunjukkan gejalanya. Mengutip dari Express, para ahli percaya bahwa gejala umumnya tidak langsung muncul setelah seseorang terinfeksi. Sementara masa inkubasi rata-rata virus menurut Centers for Disease Control and Prevention or CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat adalah 4 hingga 5 hari. Adapun gejala virus corona dari hari ke hari sebagai berikut. Hari ke-1, gejala ringan. Penderita biasanya mengalami demam yang diikuti dengan batuk. Sebagian kecil mungkin mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya, yang bisa menjadi tanda infeksi yang lebih parah. Hari ketiga ini adalah berapa lama rata-rata sebelum pasien di Wenzhou dirawat di rumah sakit setelah gejala mulai muncul. Setelah penelitian terhadap lebih dari 550 rumah sakit di seluruh Cina juga menemukan bahwa pasien yang dirawat di rumah sakit mengembangkan pneumonia atau peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi pada hari ketiga penyakit mereka. Hari kelima, dalam kasus yang parah, gejala bisa mulai memburuk. Pasien mungkin mengalami kesulitan bernapas, terutama jika mereka lebih tua atau memiliki kondisi kesehatan yang sudah atau sebelumnya atau komorbid. Hari ketujuh, ini adalah waktu yang dibutuhkan rata-rata bagi beberapa pasien di Wuhan untuk dirawat di rumah sakit setelah gejala mulai muncul. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus parah kemungkinan besar akan mengalami sesak napas, pneumonia atau sindrom gangguan pernapasan akut ARDS, penyakit yang mungkin memerlukan intubasi. ARDS seringkali berakibat fatal. Hari ke-9, beberapa pasien Wuhan mengembangkan sepsis, infeksi yang disebabkan oleh respons kekebalan agresif pada hari ini. Hari ke-10 hingga 11, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu perkembangan penyakit yang ketika mereka kemungkinan besar dirawat di ICU. Hari ke-12, dalam beberapa kasus, pasien tidak mungkin mengembangkan ARDS sampai hampir 2 minggu setelah penyakit mereka dimulai. Satu studi menemukan bahwa dibutuhkan rata-rata 12 hari sebelum pasien dirawat di ICU. Sementara pasien yang pulih dan sembuh mungkin demamnya hilang setelah 12 hari. Untuk mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19, WHO merekomendasikan beberapa hal seperti mencuci tangan dengan teratur, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak aman. Selain itu juga disarankan untuk menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Gerin Meswar dan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.